Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanda Wulandari Agustin. Saya sebagai CEO dari Arte Company. Arte Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa seni. Kami berupaya menampung para seniman di berbagai bidang dengan harapan seni di Indonesia dapat dikenal lebih luas. Untuk saat ini, jasa seni yang kami sediakan adalah seni kuku atau nail arts yang kami sebut sebagai Arte Nails. Tentunya sebagai sebuah perusahaan, kami juga memiliki goals dan big vision. Goals yang pertama adalah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang memiliki keahlian dalam nail art. Yang kedua, media untuk konsumen mengekspresikan dirinya dengan nail art. Selain itu, Arte Nails juga ingin menjaga sekaligus memperkenalkan eksistensi warisan budaya Indonesia melalui teknologi. Big vision dari perusahaan kami yaitu membangun bisnis digital dalam bidang estetika terbaik di dunia dengan turut memberdayakan konsumen agar berani kreatif dan mengekspresikan dirinya. Kami juga memiliki beberapa problem, yaitu harga yang relatif mahal untuk nail art dan manicure. Lalu salon kecantikan kuku ilegal yang peralatannya palsu atau tidak steril. Lalu ada juga salon kecantikan kuku yang sering mengalami kesulitan dalam memasarkan jasanya. Maka dari itu, kami juga memiliki solusinya. Yang pertama, desain dilakukan oleh konsumen untuk mengurangi biaya nail art, serta adanya voucher diskon tiap bulan. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap pendaftaran nail artist secara online dan diverifikasi setiap produk yang digunakan. Selanjutnya ada promosi website melalui jasa influencer agar setiap nail artist terdaftar dapat diketahui konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai market size. Target market kami yaitu perempuan, generasi milenial, dan generasi Z. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020, penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Penduduk proporsi generasi Z sebanyak 27,94% dari total populasi, sedangkan generasi milenial sebanyak 25,87% dari total penduduk Indonesia. SAM atau Serviceable Available Market yaitu jumlah penduduk perempuan sebesar 133,54 juta orang atau 49,40% dari penduduk Indonesia. Dan menurut SOM atau Serviceable Obtainable Market yaitu 1% dari jumlah perempuan generasi Z dan milenial. SOM tersebut kami asumsikan sebagai berikut. Jumlah penduduk perempuan dikalikan dengan proporsi generasi Z sebanyak 27,94% yaitu 37,31 juta. Lalu jumlah penduduk perempuan dikalikan proporsi generasi milenial sebanyak 25,87% yaitu 34,45 juta. Maka 37,31 juta ditambah 34,45 juta sama dengan 71,76 juta. Dan jumlah SOM yaitu 710.760 jiwa. Sehingga kesimpulannya, mengingat proporsi perempuan di Indonesia tahun ini tinggi dan diramalkan akan terus terjadi peningkatan, maka web nail art kami dapat dikatakan berpotensi cukup tinggi. Tidak dapat dipungkiri, dalam sebuah perusahaan pasti kami mempunyai pesaing. Kami membagi pesaing menjadi dua, yaitu direct dan indirect. Yaitu yang pertama ada nail art house, lalu yang kedua ada nail heaven.
Yang ketiga ada Spalosopi, Beauty and Salon Delivery. Selanjutnya ada e-commerce. Beberapa toko di e-commerce menjual barang berupa kuku lukis yang dapat dipakai langsung oleh konsumen, tetapi belum ada yang menyediakan jasa home service. Selanjutnya ada tabel pembanding, yaitu membandingkan perusahaan kami dengan perusahaan pesaing. Yang pertama ada home service, di mana di dalam setiap perusahaan menyediakan layanan ini. Yang kedua ada desain nail art. Desain nail art di dalam perusahaan kami dibuat oleh konsumen atau nail artist. Sedangkan di perusahaan pesaing rata-rata dibuat oleh salon. Yang ketiga adalah nail art gallery atau idea. Setiap perusahaan menyediakan layanan tersebut. Yang terakhir ada nail art tools. Perusahaan kami dan perusahaan nail art house sudah menyantumkannya di dalam web. Sedangkan Nail Heaven dan Spalosopi tidak menyediakannya di dalam web. Ada beberapa produk yang kami sediakan di perusahaan kami. Yang pertama ada tools nail art. Kami menyediakan berbagai tools yang dapat digunakan dalam pembuatan desain pribadi secara gratis, mulai dari warna sampai stiker. Perusahaan kami juga menyediakan nail art ideas. Fitur ini akan membantu kamu mencari lebih banyak inspirasi desain nail art, mulai dari nuansa budaya Indonesia, vintage, atau modern. Yang ketiga ada consultation. Fitur ini dapat digunakan untuk bertanya langsung pada nail artist tentang kesehatan kuku, serta juga mendapat rekomendasi desain yang cocok. Yang keempat ada outlet. Setiap nail artist akan disusun berdasarkan lokasinya, sehingga kamu dapat lebih mudah mencari nail artist yang berada di satu wilayah denganmu. Untuk saat ini, fitur-fitur produk kami sedang dalam masa pengembangan, tetapi konsumen tetap dapat mengakses info lebih lanjut produk tersebut di web kami, yaitu artecompany.odoo.com. Perusahaan kami juga memiliki bisnis model, yaitu bisnis to customer, di mana produsen kami dalam hal ini nail artist hanya menjual atau memasarkan jasanya kepada konsumen. Kami juga menerapkan affiliate marketing, di mana kami memberikan bayaran komisi atau bagi hasil untuk jasa nail artist. Revenue dari perusahaan kami yaitu yang pertama ada bagi hasil, pendapatan nail artist dipotong sebanyak 10%. Yang kedua, freemium. Untuk tahun-tahun berikutnya, jika pengguna ingin mendapatkan fitur premium, mereka harus membayar sebesar 5-15%. Yang ketiga, advertising. Iklan yang ditayangkan di website kami membayar 5-10%. Untuk 3 tahun ke depan, Arte Nails memiliki berbagai rencana seperti yang tercantum dalam slide. Rencana tersebut pun berkaitan dengan proyeksi keuangan kami. Financial snapshot dari perusahaan kami yaitu traffic website. Pada tahun pertama diharapkan kunjungan website mencapai 15.000. Pada tahun kedua mencapai 75.000 dan pada tahun ketiga mencapai 250.000. Revenue pada tahun pertama sampai tahun ketiga, yaitu tahun pertama diproyeksikan 200.000 kali penjual dari 750 pengguna, sehingga revenue sebesar 150 juta. Pada tahun kedua diproyeksikan terjadi peningkatan 60% penjualan dari tahun pertama, sehingga revenue sebesar 240 juta. Lalu di tahun ketiga diproyeksikan terjadi peningkatan 85% penjualan dari tahun kedua, sehingga revenue sebesar 444 juta rupiah. Berikut adalah grafik proyeksi conversion rate yang kami targetkan meningkat 30% pada tahun ketiga. Berikut daftar
daftar nama dari tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Wanda Wulandari Agustin sebagai CEO, dan ada Novani GSI Payung sebagai COO, lalu ada Pungki Ataya sebagai CFO, dan yang terakhir ada Raptana Riasi Nurat sebagai CTO. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perusahaan kami, yaitu Artek Company. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.